Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, peserta kuliah Duha, hari ini Ahad tanggal 1 Februari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Doa kita selama ini adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan beberapa keterangan terkait dengan hadis yang ke-7, bukan hadis yang ke-6, karena yang kemarin itu hadisnya ke-6, lalu sudah ada keterangan-keterangan terkait anjuran untuk meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang syubhat, terlebih lagi yang haram. Dalam satu referensi dikemukakan, syukron, karena dikasih air saya bilang syukron. Ruwiya an ba'dihim annahu qala istasqaita junduban fasaqani surbatan fasarat qaswatuha fi qalbi arba'ina sobahan. Jadi ada sebagian ulama yang saking pentingnya untuk membuat hati kita lembut, maka ada kalimat berikanlah istasqaita junduban fasaqani syurbatan. Ya. Anda memberikan minum satu botol, tetapi kemudian orang itu memberikan minum saya satu teguk air. Ini maksudnya apa? Fasarat qaswatuha fi qalbi arba'ina sobahan. Maka kerasnya hati itu bisa berlangsung menjadi selama 40 pagi. Maksudnya apa? Supaya tidak keras hatinya, sedekahlah walaupun hanya seteguk air. Gitu kira-kira ininya. Lalu wa ansyadu atau wa unsida, ya, atau betul wa ansyadu, mereka menyenandungkan syair, nasyid. Ya, ini karena nasyid harusnya dilakukan, tapi bisa nggak tahu karena ini lagunya orang Arab. Ya. Fi makna ma qaddamnahu, dalam arti yang seperti telah kami uraikan. Apa kalimatnya? Dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wad dhafri khala ababnin wa qur'anin tadab barohu
kadza tadarru'un bika, kadza tadarru'un bakin sa'atas sahar, kadza qiyamuka junhal laili aw satahu wa antujali sahril khairi wal khairi. Ini senandungnya yang itu yang sudah dinyanyikan sama wali ya. Tapi sebelum wali terkenal, saya telah menjadi wali waktu itu. Apa? Mari kita baca. Tombo ati iku limo perkarane ingkang dingin maca Quran sak maknane kapindhone salat wengi sira lakoni kaping telu dzikir wengi ingkang suwe kaping pate wetangi luwe ana kaping lima wong kang saleh kumpulana salah siji saka lima sira lakoni insyaallah ta'ala nyembadani. Itu senandungnya begitu. Aslinya tadi dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wad dhafri khala ababnin wa qur'anin tadabburu kadza tadarru'un bakin sa'atas sahari kadza qiyamuka junhal laili awsatahu wa antujali sahdal khairi wal khairi. Itu terjemahannya sudah kita nyanyikan. Dan memang begitulah. Wa'lam ketahuilah anna hadzal hadits aslun fil wara' aidon. Ini hadis dasar memiliki sifat wara', sifat apik, sifat yang sangat terpuji bagi orang-orang yang ingin menjadi salik, ingin menjadi penelusur jalan akhirat. Pertama-tama memang harus wara'. Wara' itu tingkatan kedua atau tangga yang kedua. Tangga pertama-tama tobat. Jadi orang itu mesti bertobat dengan istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Begitu. Berikutnya wara'. Nah, itu wara' itu apik atau sanggup meninggalkan yang syubhat. Wahwa yang namanya wara' adalah tarkus syubhati wal udulu ila ghairiha. Meninggalkan yang syubhat dan menuju cenderung kepada yang selain syubhat. Jadi kalau yang syubhat sudah ditinggal, apalagi yang jelas-jelas haram. Begitu, itu definisi wara'. Qala al-Hasanul Basriyu adrakna qauman kanu yatrukuna sab'ina baban minal halal khasyatan al-wuqu'a khasyatal wuqu'i fil haram. Imam Hasan Al-Basri ini ulama besar. Hasan Basri itu Indonesia juga pernah punya ulama namanya Hasan Basri, ketua MUI waktu itu. Gitu. Waktu tahun-tahun dulu ada Kiai Hasan Basri. Tapi kalau yang dalam kitab ini, dalam kitab Al-Majalisus Saniyah ini yang saya baca, Al-Majalisus Saniyah fi Syarhil Kalamil Arba'in Nawawiyah gitu. Jadi untuk menerangkan hadis yang dalam Arba'in Nawawi jumlahnya berapa? Jumlah hadis dalam Arba'in Nawawi berapa? Namanya Arba'in yang 40. Arba'in itu 40, khamsin itu 40, Arba'un juga 40, khamsun juga 40. Ya. Itu Ishrun 20, Ishrin juga 20. Itu masalah harokat, masalah i'rab saja yang membedakan bunyinya. Tadi Hasan Basri mengatakan adrokna qauman
Saya pernah ketemu satu komunitas masyarakat yang memang sangat baik masyarakat itu. Apa antara lain kebiasaannya? Kanu yatruku nasab'ina baban minal halal. Mereka ini, masyarakat ini meninggalkan 40 macam barang yang awalnya sudah halal gitu. Sudah ditinggalkan tuh yang 40 bab itu. Jadi ada 40 bab yang ditinggalkan padahal mestinya halal. Kenapa tidak dilakukan itu? Karena khasyiatal wuqu', khawatir kalau jatuh dia fil haram, dalam soal haram gitu. Jadi kalau orang ragu dalam hal hukum tertentu itu sudah ditinggalkan. Takutnya jangan-jangan haram gitu. Contohnya apa? Itu loh, makan kepiting. Ya piting ini sebetulnya halal apa haram gitu ya. Ragu dia belum belajar tentang fatwa-fatwa. Nah, kalau setelah tahu fatwa MUI ya oke lah, berarti MUI membolehkan, boleh gitu. Itu standar hukum Islam di Indonesia ya MUI untuk menetapkan sesuatu, makanan misalnya. Ya. Kepiting, kemudian bekicot. Iya, boleh dimakan bekicot enak. Bukan, maksudnya justru doyan nggak makan bekicot. Nah, kalau geli itu makanya dia termasuk al-qadharot, al-mustaqdharot, sesuatu yang menjijikkan sehingga orang nggak usah lah, walaupun misalnya halal, misalnya ya. Kalau di restoran-restoran tertentu di Thailand atau di Cina sana, wah segala macam kadal juga dimakan. Iya, tikus kadang-kadang dimakan. Waduh. Ya. Kalau Islam sangat menganjurkan makan yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah dari apa-apa rezeki yang baik-baik. Jangan segala kadal, blunglon, ya semprang, kumbang, dipeyek lah. Meyek dulu malah ada yang meyek laron. Jadi ada yang meyek laron, ntar lama-lama kecoa nih, aduh kecoa. Lah, ini ngomong-ngomong soal makanan, saya pernah suatu saat makan di sebuah warung tanpa saya sebut nama warungnya. Asik saya makan. Saya pikir lagi asik-asik makan kok agak apa begitu loh, saya lihat saya pikir udang. Kalau udang kan ada sungutnya tuh ya. Nah, pas saya angkat sungutnya ternyata kecoa. Masya Allah. Sejak itu saya nyatakan tidak akan makan lagi di warung ini. Gitu. Saya pikir saya sisi-sisiin nanti saya makan terakhir karena ini udang, ternyata saya angkat kecoa coba. Masya, kira-kira joroknya tuh. Ada sungutnya saya singkirin, saya mau makan entaran-entaran, pas saya angkat ternyata belirik kecoa. Wah. Aduh. Ya enggak enak. Saya tinggal itu. Saya bayar juga, tapi saya tinggal, maaf ini saya bayar, tapi saya nggak bisa ngabisin. Saya bisa bilang, akhirnya orang itu ngeliatin, nggak tahu udah. Saya nggak bilang, tapi saya tidak lagi sampai hari kiamat kurang 1 hari, saya nggak akan makan di situ lagi, gitu kan? Nah, karena joroknya minta ampun. Nah gitu, itu pernah terjadi dalam satu kasus kehidupan saya. Yang pernah hampir makan kecoa. Nah gitu. Nah, jadi kita memang dianjurkan untuk memiliki sifat waro. Ya, waro itu apa? Tarkus syubhati wal uduli ila ghairiha. Jadi meninggalkan yang syubhat lalu cenderung kepada yang selain syubhat, yang halal lah. Sampai tadi Hasan Basri mengatakan, saya pernah ketemu satu komunitas yang mereka itu sangat hati-hati kalau ada barang halal tetapi masih kemungkinan syubhat, dia pasti tinggalkan. Sampai ada 70 pintu halal yang mereka
tinggalkan akibat apa? Akibat takut dalam hal yang diharamkan. Begitu. Nah, karenanya kita perlu memperhatikan sertifikasi halal itu begitu. Karena apa? Haram ya, barang-barang haram itu bisa fatal akibatnya. Sampai dikatakan dalam satu hadis bahwa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabihi. Setiap jengkal daging yang tumbuh dari barang haram hanya layak disantap neraka, gitu. Wa thabata 'anis Siddiq radhiyallahu anhu annahu akala ma fi syubhatun. Ya. Abu Bakar As-Siddiq pernah sesungguhnya beliau makan sesuatu yang di dalamnya ada unsur syubhat. Ghaira alimin biha, karena memang beliau enggak tahu. Falamma alimaha biha, falima alima biha, ketika beliau Abu Bakar As-Siddiq mengerti yang telah dimakan itu ternyata barang syubhat, adkhala yadahu fihi fataqayaaha. Beliau memasukkan jari jemarinya ke mulut lalu berusaha untuk memuntahkannya. Sampai kayak begitu. Kita aspal diembat. Ya. Aspal dimakan, beton dimakan. Oh iya. Orang-orang gara-gara apa? Ya gara-gara enggak tahu halal haram, diajar aja semuanya gitu ya. Itu sebagian pejabat kita begitu. Sebagian yang lain banyak yang baik-baik. Itu ada orang yang sembarangan itu. Ya, tanda tangan sembarangan. Ya, mestinya nggak boleh jadi boleh. Gitu. Itu namanya apa? Orang yang ndruwolo. Orang yang sembrono. Gitu. Orang yang warok itu yang sudah sanggup meninggalkan yang syubhat, sementara orang yang ngaco namanya orang yang ndruwolo tadi. Yang apa? Yang asal aja dihajar aja gitu. Nah, ini dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar begitu. Fataqayaaha, maka beliau berusaha untuk memuntahkannya. Wa qala Abu Righam, itu nama orang ini. Abu Righam. Ya, namanya Abu Righam ini. At-taqwa, iya nama orang ini Abu Righam apa Abu Ziham, tapi Righam memang. Wa qala Abu Righam at-taqwa anta ayattaqiyallaha al-'abd ayattaqiyallahu al-'abda bitarki ba'dil halal makhafatan ayyakuna haraman. Jadi kata Abu Righam, takwa itu adalah Allah sanggup atau Allah berkenan menjaga seseorang hamba, yang mana seorang hamba tadi sanggup meninggalkan sebagian yang halal. Sudah jelas halal tapi tetap dia tinggalkan, makhofatan ayyakuna haraman, takut jangan-jangan yang tadi kelihatan halal ternyata haram gitu. Jadi ini artinya apa? Yang subhat untuk dihindari. Itu keterangan-keterangan dalam kitab Al-Majalis Saniyah ini sangat mengena. Ini kita sedang memberi atau sedang diberitahu oleh musannif, oleh pengarang kitab ini mengenai keterangan tadi, keterangan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wal qahwatu ladzatun. Ini ada kopi tiba-tiba ini. Ya. Kopi itulah saya bunyiin ya. Masya Allah. Ini 2 minggu lagi nggak boleh makan ini. Ya, nggak boleh ini ya. Ini doping ini. Nah. Jadi tadi Abu Righam itu mengatakan at-taqwa yattaqiyallahu al-'abda bitarki ba'dil halal makhafatan ayyakuna haraman. Begitu sampai dikatakan bahwa yang namanya takwa itu adalah berkenannya Allah menjaga seorang hamba, menjaga dari keburukan-keburukan akibat dia sanggup meninggalkan sebagian yang sebetulnya halal. Tapi karena takut jangan-jangan haram, dia tinggalkan. Sampai ada fatwa MUI mengenai hukum mengkonsumsi daging kanguru.
diharamkan oleh MUI. Kenapa? Karena kanguru termasuk binatang yang dilindungi di Indonesia ini. Nah, jadi diharamkannya itu akibat apa? Termasuk binatang yang dilindungi, makhluk langka gitu. Untuk di Indonesia, kalau di Australia mungkin banyak. Jadi, tapi di Australia juga nggak dikonsumsi. Masih banyak biri-biri, masih banyak kambing, domba dan seterusnya. Mari kita lanjutkan apa yang diberi keterangan oleh pengarang kitab ini. Ya, keterangan-keterangannya cukup pelik dan dalam untuk kita renungi bersama dan nanti kita diskusikan. Atau kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Wakilah dan dikatakan li Ibrahim ibni Adham. Ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Ini seorang waliullah, seorang yang apik, seorang yang sangat populer dan orang yang sangat masyhur di langit. Ya. Di langit masyhur, di kalangan para malaikat, di kalangan ulama-ulama yang arif billah itu masyhur, namanya Ibrahim bin Adham. Ala tashrab min ma'i Zamzam. Ini kepada Ibrahim bin Adham dia katakan, kenapa engkau enggak meminum air Zamzam? Padahal air Zamzam loh. Jawaban dia faqala lau kana li dalwun la syarabtu. Andaikan saya membawa gelas atau membawa ember dari rumah, saya akan minum. Tapi yang saya gunakan ini ember orang lain masalahnya. Tuh begitu tuh. Iya. Karena saya nggak tahu ember orang lain ini apa orang lain yang menaruh di situ ikhlas atau tidak, atau jangan-jangan ini ada unsur ghosopnya, atau jangan-jangan ember terbuat dari benda yang antara lain barang najis dan seterusnya. Dia pikirin. Ya akhirnya apa? Itu dikatakan, lah kenapa kok nggak minum air Zamzam? Seandainya saya punya ember sendiri, seandainya saya punya gelas sendiri, saya pasti akan minum. Ini apa? Isyaratan ila annadal wa min mali sultan fakana syubhatan. Ini mengisyaratkan bahwa ember yang ada di situ, jangan-jangan termasuk instalasi kerannya itu, ya kerannya, paralonnya segala macam. Ini termasuk harta penguasa, harta sultan. Jangan-jangan itu ada syubhatnya, tuh begitu tuh. Ini makanya terkenal di kalangan para aulia, makanya terkenal di kalangan penduduk langit. Penduduk bumi sebagian kenal. Siapa? Ini kita kenal, kita membaca tulisan ini kan. Nah, kita mengenal siapa nama Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham salah seorang waliullah yang luar biasa dan memberi pelajaran ilmu-ilmu yang sangat banyak dalam berbagai kitab. Gitu. Apakah langsung beliau sampaikan atau dikutip oleh orang lain? Tapi yang jelas ini Ibrahim bin Adham adalah seorang yang luar biasa populernya. Para peserta kuliah, saya lihat sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk apa gitu ya. Iya, memang udaranya nih dingin-dingin enak buat nyelonjor gitu ya. Apalagi udah sarapan, udah nasi uduk, kenyang tidur dah. Itu kalau habis makan tidur ular kadut. Jadi kalau habis makan jangan langsung tidur, termasuk malam. Makanya ta'asyaita atau ta'asya wadur wala roksil judur. Makan malam dan berputar dulu walaupun hanya dalam pagar rumah. Maksudnya kalau habis makan jangan langsung tidur. Gerakin dulu tuh kaki apa jalan berapa langkah gitu. Jangan itu kalau begitu nanti potensial jadi ular kadut gitu ya. Habis makan tidur. Itu kalau bapak saya itu pergi sama dengan bekelin orang kabur. Gitu. Nyangoni kawula minggat. Gitu. Ada orang kabur minggat disangoni dikasih bekel kan. Nah, jadi artinya kalau habis makan jangan langsung tidur. Iya, apa istilah tadi? Taghasya wadur walwala roksil judur lalu taghadda tamadda.
Jadi kalau sudah makan jangan langsung tidur, tapi ada gerakan-gerakan dulu gitu. Ini seorang Ibrahim bin Adham ditanya, kenapa engkau nggak mau minum air zam-zam? Andaikan saya bawa ember sendiri, saya pasti minum. Tapi berhubung ini embernya milik pemerintah, ya embernya plat merah, gitu ya. Jangan-jangan haram lah. Orang kita ini pejabat kondangan hari Minggu pakai mobil plat merah coba. Nah, itu bagaimana? Jauh, bukan haramnya. Maksudnya berarti tidak apik seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tuh apik orangnya. Berarti kondangannya haram ya, Ustaz? Kenapa? Kondangannya haram dong. Ya enggak lah, itu maksudnya itu remeng-remeng gitu ya. Maksudnya enggak pantas gitulah. Kalau undangan bukan hari kerja pakai plat merah. Ya. Tapi sekarang untuk antisipasi pejabat-pejabat mobilnya enggak dikasih plat merah. Mari kita lanjutkan. Wa qala Zaid bin Thabitun. Ini Zaid bin Thabit siapa? Sekretaris Rasulullah SAW, seorang penulis Al-Quran, namanya Zaid bin Thabit. Ya, ada Zaid bin Harisah lain lagi. Ya, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Thabit. Tapi bukan Zaid bin Muhammad, gitu. Iya, ini Zaid bin Thabit. La syai'a ashala minal wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada warok, punya sikap apik. Idza ra'yuka, ya, idza ra'yuka syai'un, atau idza robaka, ya, idza robaka syai'un fadahu, gitu. Jadi idza robaka, ketika membuat kamu ragu. Roba itu roba ya ribu ribatan, yang dalam kalimat Al-Quran itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba itu apa? Tidak ada keraguan. Nah, ini disebutkan idza robaka syai'un fadahu. Kalau kamu ragu tentang status hukum sesuatu, maka tinggalkan. Itu. Kalau sudah ragu, tinggalkan. Itu. Wahada sahlun alayya, atau wahada sahlun ala man sahalahullahu alaihi syu'bun ala kathirin minan nas. Ini mudah bagi siapa? Alaman sahalahullahu, atas orang yang Allah berikan kemudahan. Tapi memang dasarnya orang susah atau orang yang masih berat menjalankan agama yang lurus gitu, itu berat untuk melakukan mengsterilisasi rezeki yang halal-halal. Itu yang haram dibatin aja. Nah itu, jadi ini anjuran bahwa kita ini harus betul-betul sterilisasi, harus betul-betul teliti. Yang kira-kira tidak jelas jangan dikonsumsi. Begitu ya? Itu dikatakan sahlun alaman sahalahullahu alaihi, tetapi su'bun ala kathirin minan nas athqala minal jibal. Teramat sulit bagi kebanyakan mayoritas orang-orang, itu lebih sulit daripada, lebih berat daripada apa? Gunung-gunung. Ya, mengangkat gunung itu berat, mengangkat soal syubhat juga lebih berat lagi bagi orang-orang umum. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak umum ini ya. Amin. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk menjaga dirinya. Nah, karenanya insya Allah teman-teman semuanya ini lebih berpotensi masuk surga. Karena apa? Karena tidak ada dosa yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Ini orang-orang yang lain banyak masuk neraka karena mata, gitu. Nah, sementara saudara semua di sini, insya Allah Allah akan berikan kesempatan masuk surga lebih mudah daripada orang-orang umumnya. Karena apa? Dosa akibat mata itu loh. Wah, luar biasa. Makanya dikatakan mata itu sahmun min sihami iblis. Itu oleh karenanya kita perlu merenung mengenai hadis yang disebutkan.
Kemudian informasi lain dari hadis ini, wa min mahasinil hadithi aidon. Wa min mahasinil hadithi aidon. Dan termasuk sisi-sisi kebaikan dari kandungan hadis yang di atas. Yang di atas apa hadisnya? Itu tadi. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabbihat dan seterusnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat-syubhat. Barang siapa yang suka sembrono makan yang syubhat, sangat dikhawatirkan dia kecemplung dalam yang haram. Karena sama dengan orang yang menggembala di kawasan larangan. Menggembala kambing, sementara ada pagarnya tapi pagarnya nggak tinggi, dan sangat mungkin kambing itu nyebrang ke tempat yang dilarang itu. Nah, jadi itu sama dengan jalan tol, itu bau jalan untuk darurat. Kalau dia selalu ke situ, selalu lewat situ, walaupun terkadang cepet tapi terkadang bisa nabrak pantat truk, gitu. Wah, tiba-tiba bisa nabrak, ada truk parkir di situ, dia tabrak aja kan. Nah, jadi itu masalah itu. Itu syubhat itu adalah bau jalan di jalan tol itu. Di jalan tol ada yang paling kiri ya bau jalan namanya itu. Itu hanya untuk kedaruratan gitu. Baik, jadi ini diterangkan wa min mahasinil hadithi aidan al-hathu ala fi'lil halal wastinabil haram wa li imsaki atau ya wali imsakin anis syubhat wal ikhtiyat liddin wal irad. Jadi seyogianya itu anjuran untuk selalu mengkonsumsi, melaksanakan, melakukan, menjalankan kegiatan yang sifatnya halal dan menjauhi hal-hal yang sifatnya atau yang hukumnya haram, dan juga untuk menahan dari yang subhat-subhat serta hati-hati untuk menjaga agama dan kehormatan. Wa adami ta'atil umur al-mujibah li su'idh dhanni, dan untuk tidak gampang-gampang menjalankan beberapa hal yang mesti atau yang wajib li su'idh dhanni karena persangkaan yang buruk ya pada hal tersebut. Oleh karenanya ini betul-betul kita harus berlatih. Pokoknya yang kira-kira syubhat tinggalkan. Wal wuqu'u fil mahdhur, dan dikhawatirkan atau li su'idh dhanni wali wuqu'i gitu ya. Wal wuqu'i fil mahdhur, dan supaya terhindar jatuh dari yang dilarang-larang gitu. Itu jadi pokoknya yang dilarang itu mesti ditinggalkan. Ya, yang diperintahkan mesti dikerjakan, yang tidak jelas cari kejelasannya. Kalau memang kira-kira maslahat boleh dijalankan, kalau kira-kira madharat tetap wajib ditinggalkan. Nah, main karambol perlu nggak? Biar finalin bete. Ya, tapi akhirnya apa? Dia udah nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, main karambol mulu kan? Iya. Oh, main game lah ya, main game. Main game sekarang ini. Jadi itu anak-anak itu kalau sudah pegang HP itu lupa semuanya. Itu. Oh, itu sudah luar biasa. Gadget kita ini mempengaruhi otak-otak anak-anak itu ya. Karena apa ya? Karena itu. Makanya kalau zaman dulu orang suka main gaple. Gaple itu apa? Ghaflah. Gaple itu dari bahasa Arab ghaflah, gitu ya. Yang terlena. Ya. Yang terlena, yang asik dalam kemaksiatan. Makanya ada kitab apa? Tambihul Ghafilin, peringatan bagi yang suka lalai. Bahkan ada zikir yang diciptakan oleh Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi dari Kediri, namanya Zikrul Ghafilin. Itu Zikrul Ghafilin itu ada zikir ya orang-orang yang lalai, dan ada senandungnya. Antara lain apa bunyinya? Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim
Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Itu pas penutupannya. Karena kenapa saya hafal penutupannya? Karena kalau sudah dibaca ini berarti berkatnya keluar. Makanya yang saya hafalin yang tutupan aja itu. Ya, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Jadi itu pujian kepada Allah. Yang mana Allah itu amin, istajib doa'ana ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antal jawad, engkau adalah orang yang maha pemurah. Ya, antal jawadul halim, engkau yang maha santun. Wa anta ni'mal mu'in, dan engkaulah zat yang sebaik-baik pemberi pertolongan. Nah itulah, jadi itu dzikrul ghafilin, antara lain doanya itu. Teman-teman semuanya, apakah masih ikut saya? Masih saya. Apakah masih ada ketertarikan? Masih. Masih atau tidak, saya akan segera beri kesempatan, tapi belum titik, saya titik dulu sebentar. 1.2, ya. Jadi 1.2, sebentar ini wal wuku fil mahdzur tadi kan? Kemudian waminha, dan diantaranya adalah takdzimul qalbi, membesarkan hati, wasa'yi fima, dan berusaha untuk apa? Yasluhuhu, berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk zikir, termasuk bacaan yang bisa membersihkan hati. Apa yang bisa membersihkan hati? Ada 5 perkara. Baca Quran dengan maknanya, sholat malam, zikir malam yang lama, gitu kan? Itu tombol hati. Orang yang hatinya tidak pernah dibersihkan, orang yang hatinya tidak pernah diobatin, itu nanti akan keras, sekeras batu karang, gitu ya. Jadi batu karang itu ya keras sekali dan tidak bisa diruntuhkan. Sampai ada kalimat dalam bahasa Arab, kana tihin yauman sakharatan liyuhiyahu, ya, wa auha qornahul wa'idu. Itu ada dalam Nahjul Balaghah begitu. Kayaumin natihin yauman, kayaumin natihin yauman sakharatan yauman. Jadi seperti kambing gurun atau kambing gunung yang matok-matok, atau yang apa, bukan matok kalau kambing itu, bahasa Jawanya nyeruduk, yang nyeruduk, atau yang membenturkan kepalanya di batu karang. Jadi kayaumin sakhratan yauman liyuhiyahu, seperti natihin itu kambing bertanduk mau nandukin batu karang. Ya, tetapi ternyata enggak bergeming batu karangnya. Wa auha qornahul wa'ilu, si wa'il ini kambing bandot itu malah justru melemahkan tanduknya. Nah, jadi berarti batu karang itu enggak bisa diapa-apain gitu. Nah, itu orang yang hatinya keras seperti itu. Wa annal hawas ma'al aqli kal hijab ma'al milki, atau ma'al malik, atau ma'al milki. Wakar ra'iyah, gitu ya. Ya wakar ra'iyah lahu wa anal uqubah min jinsil jinayah. Jadi ini ibaratnya ya. Karena hawas itu ma'al aqli. Ya, jadi awas, ya, waspada itu beserta akal. Orang yang menggunakan akal, dia akan selalu waspada dalam hal yang rawan berpotensi melakukan pelanggaran. Kal hijab ma'al milki, seperti hijab atau penghalang itu beserta kepemilikan. Ini istilah bahasa Arab. Wakar ra'iyah lahu, dan seperti pihak yang dijaga, yang dipelihara olehnya. Wa anal uqubata min jinsil jinayah, bahwa yang namanya uqubah itu termasuk jenis-jenis jinayah atau sanksi, itu bagian dari tindak pidana. Wa fihi darbul amsal lil ma'ani syar'iyyah, dan dalam hal ini ada contoh-contoh yang beragam dalam hal makna-makna syar'iyyah. Wa anal a'mal al qalbiyah afdalu minal badaniyah, bahwa karya hati
amal hati itu lebih afdol dibandingkan amal badaniyah, amal fisik, amal badan jasmani. Wa annahuma la tasluhu illa bil qalbi. Keduanya ini yang namanya fisik, ya, yang namanya kekuatan lahir tidak akan pernah bisa baik kecuali hatinya baik. Demikian, nanti kalau tidak ada pertanyaan kita sambung lagi dalam keterangan berikutnya, judulnya khotimatul majlis. Jadi kalau ada bahasan ke khotimah, kita sambut dengan kalimat nas'alullaha husnaha. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan saya akan segera memasang mic saya di HP saya. Sebentar, mic-nya masih di tas, karena kalau nggak pakai mic nanti tidak masuk. Padahal ini bermanfaat, ya. Sebulan sekali saya ngajar di sini dan banyak yang akhirnya tahu bahwa saya insya Allah terus akan berkhidmat di masyarakat, gitu ya. Dan saya mohon doanya dalam waktu atau tahun ini minimal sudah mengajukan kenaikan pangkat menjadi profesor. Dengan demikian nanti kalau seandainya saya sudah jadi profesor, saya tetap mau mengajar di sini. Ya, nanti dosen ada yang profesor, kan keren kan? Ya, walaupun ngaji di tempat ginian. Ya, yang penting ini semuanya dalam rangka linasri ilmi, ya. Yang sudah tunjuk dari adalah sebelah kanan, namanya Husna, betul? Siapa namanya? Ini yang depan nih. Nah, pokoknya akan saya kasih mic, lalu saya. Iya, yang cewek dulu. Nah, bukan siapa namanya, sering ini lupa. Alisa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Rin. Iya Ustadz, izin bertanya mengenai syubhat. Di zaman yang serba digital ini sudah banyak transaksi, terutama transaksi keuangan yang skemanya cukup rumit Ustadz. Oleh karenanya saya izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan itu syubhat atau bukan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya kayaknya juga mau nanya. Ya silakan, ini mic-nya dipegang. Sebentar, nanti ke sana. Mereka disambung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa. Ya, izin bertanya juga Pak Ustadz. Jadi beberapa tahun yang lalu ayah saya itu hadir di acara hadir yang kebetulan Muslim. Nah, ketika waktunya makan, ayah saya itu kebetulan sedang ke toilet. Jadi ketika ada pengumuman itu kan dibagi dua, ini untuk non muslim dan ini untuk muslim. Nah, ketika kembali ayah tuh sudah tertinggal, teman-temannya sudah masuk lebih dulu ke tempat makan yang untuk muslim. Ya, jadi mau nggak mau ayah karena tidak tahu masuklah ke tempat makan yang untuk non muslim. Dan di sana itu menyediakan makanan yang terbuat dari B2 gitu. Setelah itu setelah makan kan ayah benar-benar nggak tahu, sedangkan teman-temannya tahu kalau ayah itu memakan B2 itu. Nah, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-temannya ayah? Apakah mereka memberitahu atau sebaiknya diam saja? Karena ketika diberitahu ayah benar-benar sampai sakit gitu. Yang tindakan yang benar itu harus seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk gelombang pertama khusus wanita, ya. Nanti gelombang berikutnya saya berikan kesempatan pada yang laki-laki.
Silakan Bu, ini Bu. Iya, mana Pak? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar konteks ya Pak. Silakan. Jadi kemarin tuh di seliweran di YouTube ada fatwa MUI katanya kita harus bebas pajak PBB yang rumah tinggal. Mungkin Pak Nurul lebih tahu karena dekat MUI ya. Apakah itu betul konten itu bahwa rumah tinggal yang kita tempatin itu haram dipajakin gitu Pak? Jadi pemerintah haram memberikan pajak kepada rumah tinggal, kecuali rumahnya yang banyak dikontrak-kontrakin gitu. Apa betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bu, siapa? Bu Dian sebelahnya. Effendi. Sudah? Oh, Bu Dian, Effendi. Ya. Bu Feni. Banyak jawaban baru kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang air hujan ya Pak Ustadz. Air hujan itu sekarang kan mengandung plastik katanya ya. Karena banyak limbah plastik yang akhirnya terhisap menguap ke udara bersama air gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya dulu kan dinyatakan bahwa air wudhu itu bisa dari air hujan. Apakah itu masih bisa dikatakan baik untuk berwudhu atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan, nanti mohon dibantu kalau saya lupa. Ciri-ciri profesor atau calon profesor itu kalau gampang lupa. Nah. Ya itu ciri buta, nggak usah ditanya lagi. Saya nggak pakai peci, udah itu bisa silau itu. Kalau saya nggak pakai peci silau tuh sahabat-sahabat semuanya. Iya. Rin. Yang bertanya mengenai berbagai transaksi keuangan syariah atau non syariah, pokoknya sekarang udah macam-macam, ada COD, ada COB, macam-macam ya. Ada COD, ada melalui Shopee, melalui pokoknya macam-macam. Itu yang penting syarat rukunnya dipenuhi, ini nggak masalah. Misalnya mau jual, beli sesuatu harus ada 4 komponen yang mesti. Nanti ada 5 sih sebetulnya. Yang 1 penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang yang dijual belikan, yang keempat akad ijab kabul. Walaupun ya itu ijab dan kabul maksudnya. Ijab dan kabul itu 4-5 gitu. Itu maksudnya kalau memenuhi syarat itu apapun transaksinya ya itu sudah dinyatakan sah. Yang penting kalau mau beli barang ada barangnya. Yang tidak boleh itu beli barang yang enggak jelas. Saya jual ikan dalam kolam, silakan Anda beli semua itu. Enggak tahu jumlahnya ternyata kadal semua. Ya, bukannya ikan sapu-sapu semua gitu. Kadal air. Iya, kadal air apa kadal gurun gitu ya. Itu harus jelas barang yang dijual belikan. Akad utang piutang juga begitu, rukunnya 4 minimal atau 5 kalau dianggap sebagai ijab dan kabul pisah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua akan saya jawab setelah yang kedua selesai menerima telepon. Lah saya telepon saya jawab percuma kan nggak denger dia. Ya, saya jawab sekarang karena teleponnya udah nggak diterima lagi. Ya. Tadi bertanya apa lupa lagi jadinya nih. Oh iya, jadi bapak beliau itu waktu diumumkan mengenai pembagian tempat yang halal dan yang haram sedang tidak di tempat. Lalu begitu memang udah lapar dia hajar aja di tempat yang salah. Termasuk buah binia dagingnya enak banget, lezat, tidak seperti kambing, bukan juga sapi, bukan juga domba. Wah dia terusin lahap aja udah gitu. Lah teman-temannya yang tahu harus menegur, ngasih tahu. Wajib ya Pak? Belum dimakan. Wajib. Kebanyakan non muslim pada cuek. Ya nggak cuek itu kan katanya teman-teman kan satu rombongan ya kasih tahu lah gitu. Iya kasih tahu. Jadi kalau tidak dikasih tahu yang dosa semua yang tahu. Gitu.
Tapi kalau nggak tahu ya namanya nggak tahu. Rezeki itu. Gitu. Ya, tapi rezeki kemudian lain kali saya mau cari rezeki saya mau ke toilet lagi ya. Ya, saya mau ke toilet lagi biar nggak dengar lagi. Ya, kacau kali gitu ya. Lah pokoknya kalau kira-kira memang bisa dihindari ya harus dihindari. Kalau orang itu nggak tahu melakukan dosa ya itu lain hal. Insya Allah kalau dia menyesal dan kemudian bertobat tidak lagi akan melakukan hal yang sama, akan Allah terima tobatnya, gitu ya. Mengenai pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi tentang ya PBB rumah tinggal. Fatwa MUI itu sebetulnya judulnya pajak berkeadilan. Jadi fatwa nomor sekian, ya bukan yang baru. Kalau yang baru kemarin yang diplenokan hari Jumat yang saya ikut pleno tapi belum selesai, saya kabur karena apa? Karena saya harus khutbah di Depok, padahal saya berada dari Menteng ke Depok luar biasa. Saya naik Gojek ke Bojongsari dari Menteng 115.000 plus panas pantatnya, gitu. Dalam rangka untuk supaya tidak libur Jumatannya kan gitu. Saya tetap mengejar itu walaupun tadi awalnya rapat MUI. Lah kemarin rapatnya soal penghalang keabsahan nikah gitu. Karena ada ayat tertentu, pasal tertentu dalam KUHP, tepatnya pasal 402 yang menyebutkan mengenai apa? Mengenai nikah lagi tanpa izin istri di penjara 4 tahun 6 bulan. Tuh sekarang kawin lagi hati-hati. Poligami bisa terkena penjara, bisa terkena pidana kalau nggak izin. Padahal saya pernah mencoba izin, istri saya malah marah, gitu kan? Susah itu. Iya, kalau izin marah pasti. Iya, makanya ustadz bilang kalau lebih baik bukan minta izin, ngasih tahu, gitu. Lebih baik ngasih tahu nih, saya udah nikah nih istri saya, begitu. Paling-paling dia untuk membuktikan ini madu asli atau madu palsu, itu kalau piring pada pecah, gelas-gelas pada pecah itu dijamin asli. Gitu, karena dibawa pulang pecah pada piring pada pecah, dilempar-lempar sama istri tua kan. Nah, untung sampai hari ini saya termasuk minal muttaqin, orang yang bertakwa, takut bini tua. Nah, akibatnya apa? Nggak berani pendekatan sama yang lain gitu. Itu namanya takut bini tua, takut mertua, gitu ya. Lalu Ibu Penny atau Penny ya? Oh, kalau Penny itu ada tembangnya tuh Penny. Apa? Oh, belum dia ini ya, belum dia jawab ya. Itu yang suka viral yang begitu. Maksudnya rumah tinggal yang ditempati dan tidak produktif, pensiunan, gajinya kecil, bayar pajaknya lebih dari pensiun yang diterima berpuluh-puluh kali lipat, itu mendolimi warga. Itu yang haram bukan bayar pajaknya, yang haram negara membuat susah warganya, itu begitu. Jadi yang diharamkan itu membuat warganya susah gara-gara wajib pajak rumah tinggal, padahal dia pensiunan, kadang-kadang udah habis pensiunnya juga sudah untuk jaminan utang dan lain-lain. Itu akibatnya apa? Akibatnya pajak berkeadilan dalam hal yang memang kira-kira berpotensi mendolimi warga, sebaiknya tidak disuruh bayar pajak. Begitu anjuran MUI itu. Gitu. Ada fatwanya, judulnya fatwa pajak berkeadilan, gitu. Bukan itu, bukan fatwa tentang bayar pajak haram, bukan begitu. Itu wartawan kerjaannya begitu. Ya, kerjaan wartawan dipelintir biar diadu-adu, ini MUI ada-ada aja begitu. Biar orang mencibir MUI. Ya, sampai dulu waktu saya masih belum jadi anggota komisi fatwa karena masih kuliah, sampai ada orang yang saking bencinya dengan MUI, dia bilang begini,
ulama-ulama yang ada di majelis ulama itu lambenya bibirnya nduwer begitu. Masa begitu banget ya, orang tuh nggak seneng banget sama MUI ya. Padahal MUI itu lembaga yang resmi, lembaga yang representatif, karena di situ ada orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, orang Al-Wasliyah, orang garis keras, garis lenak, garis lunak, garis lembek, semuanya ada di situ ya, semuanya ada di situ. Dan kemudian sinergikan ya, begitu ya. Jadi tidak ada fatwa tentang haram bayar pajak, yang ada haram mendolimi warga kalau rumah tinggalnya disuruh membayar pajak padahal dia pensiunan ininya kecil ya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau pensiunan lalu anaknya udah gede-gede, udah hebat-hebat, ya sudah, kalau memang berat bayar pajak, jual aja itu rumah lalu pindah di tempat yang lain yang lebih kecil, kira-kira begitu solusinya gitu ya. Ya, dengan demikian ini sebelum jawab Bu Feni, kopinya dinikmati dengan bunyi khusus. Hampir tersedak saya. Gara-gara mau jawab Bu Feni kan. Lah, Bu Feni tadi nanya apa ya? Air hujan ada unsur plastiknya, lalu wudhu nggak sah. Wah, ini terlalu berat itu. Nggak begitu-begitu amat. Bahwa misalnya penelitian AMDAL atau siapa saja yang meneliti mengenai air hujan sudah mengandung plastik. Jangankan air hujan, semua ikan yang dari laut itu semua sudah kena tercemar limbah plastik. Karena apa? Memang plastik sudah ada di mana-mana. Dan MUI juga mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan sampah, khususnya sampah kali. Belum lama saya termasuk survei di tempat Saringan atau ini Sungai Ciliwung, itu yang hanyut di situ segala macam sampah, yang paling banyak plastik, bahkan ada sapi mati. Sapi hanyut di situ ya, karena memang sungainya gede, lalu dia ada longsor, ada apa, itu semuanya ada di situ. Dan itu perlu ada pengolahan sampah yang profesional yang baik ya. Tidak ada masalah wudhu dengan air hujan, tapi caranya bagaimana ya, air hujan yang rintik-rintik buat wudhu nggak bisa. Kalau agak lebat masih memungkinkan, tapi sekarang orang jarang pakai air hujan buat wudhu karena sudah ngalir kan di keran-keran di rumah kan begitu. Kalau dulu belum ada begitu, kita di pancoran itu wudhunya ya. Jakarta Selatan namanya pancuran. Nah, bukan pancoran, pancuran gitu ya. Baik, kita bergeser pada penanya berikutnya. Sementara menit sudah menunjukkan 57,28 detik. Siapa yang dari kanan? Oh, ada satu orang ya. Mudah-mudahan hanya satu orang. Nanti kemudian kita tanggapi kalau kira-kira bisa ditanggapi. Kalau enggak kita cueki. Nah, silakan. Nih, main gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian. Ini kalau saya nanya tentang lain materi yang disampaikan, boleh nggak, Pak Ustadz? Boleh. Jadi saya punya sepasang orang tua. jadi ayah dan ibu saya itu kadang suka bertengkar dalam setiap bulannya, itu nggak setiap tahunnya gitu. Jadi kadang bisa ranjang, balik lagi, talak sekali, balik lagi. Jadi kayak talak 3 kali itu nyicil, Pak Ustadz. Jadi iya kayak gitu. Kalau ada kadang sempatnya sayang, balik lagi. Kalau ada duit, balik lagi, kayak gitu, Pak Ustadz. Jadi gimana ya, Pak Ustadz ya? Kadang saya kalau bilangin ke orang tua itu, kalau misalkan udah berapa kali talak, walaupun
dalam sekali talak nanti balik lagi, sekali talak nanti balik lagi kan katanya, kata orang itu kagak boleh kalau udah lebih lewat talak 3 kali Pak Ustadz ya. Kalau kadang saya bilangin ke orang tua kadangnya, udah Sofyan mah gak usah ikut campur urusan orang tua kayak gitu kan ya. Udah Sofyan mah diem aja di pesantren, biarin orang tua yang ngejalanin kayak gitu kan Pak Ustadz ya. Itu gimana Pak Ustadz ya kalau misalkan pengen buat cerahin ibu saya biar bisa jadi rumah tangga yang halal gitu Pak Ustadz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari sebelah kanan yang paling pojok, dan siapa namanya saya belum apal banget, tapi saya paham orangnya kurus-kurus tapi oke. Nah, siapa namanya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Pak Manto, Pak Ustadz. Ya, dulu pernah ngontrak bareng di Gang Melon sama Pak ini Pak. Oh iya. Ya. Saya mau ada yang ditanyakan Pak. Ada hamba Allah itu dari usia sampai muda dan sampai tua itu kan suka minum, bahkan yang lebih celakanya Pak, meninggalnya pun sampai dalam keadaan usaha tapi sambil megang botol. Itu bagaimana Pak menurut dalam hukum Allah nanti sedangkan dia kan belum bernikah Pak, belum beristri gitu Pak. Kan ada ayat di apabila orang suka bermabuk atau bisa mendapatkan suka menolong itu katanya bisa dikurangi ini siksanya betul Pak itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ngacung siapa ya? Oh ya, silakan. Ini nanti beri 3-3. Tadi yang wanita 3, yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, saya ini. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam memandang tentang media sosial, hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi di depan ya. Nanti tolong diingatkan apa saja, nanyanya banyak gitu ya. Ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iman Ustadz. Tanya masalah bolehkah kita menggodok puasanya orang tua yang sudah lansia? Itu aja Ustadz. Dan caranya bagaimana kodoknya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok puasa, kemudian media sosial, kemudian mudminu khamrin, kemudian tadi curhat dari Wawan, siapa namanya? Yang ada sepasang kekasih tadi. Iya, sepasang kekasih. Pasang merpati betul. Siapa namanya? Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan, di mana tinggalnya? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama ya, berarti ibu masih muda ya? Umur 41 ibu. Oh, kalau bapak? Bapak umur 55-an. Mari kita doakan keluarga ibu bapaknya Pak atau saudara Sofyan ini kembali kepada prinsip ketika waktu mau menikah, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berkat kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, dan jangan sampai ada hal-hal yang tadi diceritakan oleh saudara Sofyan. Allahumma alih bainahuma kama lafta baina Adama wa Hawa kama wa alih bainahuma kama lafta baina Mustafa wa Khadijah al-Kubra wa bainahu sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ridho bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ini jawabannya tidak spesifik kepada semua pasangan, siapa saja, apakah yang sudah menikah atau baru berencana menikah atau baru berdoa supaya dapat jodoh. Ketika sudah menikah, maka ingat bahwa nikah itu adalah akad yang paling suci di antara sekian akad muamalah. Saking bersihnya, saking sucinya dan sakralnya serta kuatnya Al-Quran menginformasikan akad nikah sebagai mitsaqon ghalidun, akad yang sangat kokoh dan kuat. Karenanya tidak dianjurkan untuk bercerai. Sampai hadisnya menyebutkan bahwa abghadul halali indallahi tolak, hukum yang sangat dibenci Allah walaupun halal adalah talak atau cerai, gitu ya. Dan kita kalau sudah berumah tangga, hindari 3 hal. Karena Nabi mengatakan begini, ini yang sudah menikah tolong tunjuk jari. Oh ternyata, oh iya sudah banyak ya. Yang duda untuk berencana punya pasangan ya. Yang belum menikah ya berusaha ya segera menempatkan diri di tempat yang disediakan ya. Ini hadis itu mengatakan salasun jidduhun najidun wa hazalahun najidun. Ada 3 hal yang kalau dilakukan dengan serius itu ada implikasi hukum, dan kalau dilakukan dengan main-main ada pengaruh hukumnya. Yaitu apa? An-nikahu wat talaqu war ruju'. Jadi kalau sudah rumah tangga pamali, jangan sampai menyebut-nyebut talak. Kalau sudah berumah tangga jangan sampai menyebut kalimat talak. Atau yang semakna, apa misalnya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu lagunya Bintaria Sonita kan? Gara-gara lagu itu makanya dia cerai gitu, karena lagu itu doa. Makanya kalau nyanyi yang bagus-bagus aja kan ya. Iya, jangan. Iya. Nah, itu mau lagu malam ini, mau lagu malam itu kan. Iya, yang penting apa? Yang penting yang isinya doa yang baik-baik saja kan gitu. Iya, lagu juga jangan menyuruh menangis. Makanya don't you cry tonight, gitu kan? Don't you cry tonight, itu jangan menangis ya di malam ini. Nah, jadi begitu. Ini malah teman kita yang suka nyanyi ke Dinereni Jaya siapa ya? Ini ada firman siapa? Iya baik. Jadi itu jawaban untuk penanya pertama. Jawaban untuk penanya kedua tadi mengenai orang yang sampai meninggal belum punya pasangan, tapi pasangannya botol minuman. Sampai dalam sakaratul maut masih begitu nenggak minuman. Itu yang di malam Sya'ban itu ada Allah berikan ampunan kepada orang banyak, kecuali 1 orang yang musyrik, 2 orang yang senang dengan ilmu tenung, ilmu santet paranormal, yang 3 termasuk orang yang terus menerus melakukan perzinaan, yang 4 orang yang terus menerus apa tadi mudminu khamrin, yang selalu mabuk. Itu orang mabuk tuh, aduh, sampai itunya senandungnya kan mukamu kusut, rambut acak-acakan gitu ya. Bahkan kau sering tertidur di pinggir jalan. Bagaimana kau menyayangiku sedang dirimu kau sayang. Mabuk lagi gitu ya. Itu ada lagu begitu kan ya. Jadi jangan sampai berketerusan. Itu mudminu khamrin, yang selalu mabuk, itu nanti tidak akan Allah ampuni. Segera berhenti, tobat ya. Kalau ada orang yang masih mabuk-mabukan. Wah, sekarang macam-macam yang ngetren di anak muda, sinte. Woi. Apa itu sinte ya? Tembakau sintetis. Wah, itu seakan-akan ngerokok biasa, tapi ternyata gara-gara sinte seharian tidur.
nggak pernah makan, tahu-tahu bodol itunya ya, paru-parunya terus segala fisiknya lah. Karenanya harus dihindari, dan ini memang betul-betul sekali mencoba terus akan terus berketagihan, karena say no to drug. Say no to drug, ya, katakan tidak untuk ngedrak, kan gitu. Yang ketiga tadi medsos. Kalau mau tahu cara bermedia sosial yang baik, ada fatwa nomor 24 tahun 2017 fatwa MUI tentang hukum dan panduan bermuamalah melalui media sosial. Itu di situ dibahas, diberi petunjuk, diberi guide supaya kita bermuamalahnya baik, ya. Antara lain tidak boleh menyebarkan berita hoax, antara lain jangan melakukan provokasi dan lain-lain. Terakhir penanyanya adalah sudah ya? Oh, ini yang terakhir. Tadi tanya apa ya? Ini yang di depan tadi. Mengkodok puasa sebagai ahli waris, ya. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis terakhir tentang bab puasa itu ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ketinggalan puasa maka puasalah hari itu oleh ahli warisnya. Itu ada hadis tentang itu. Kalau mau dijalankan boleh, ya, ada hadis itu. Tetapi kalau tidak juga enggak masalah, karena hakikatnya sudah tidak ada kewajiban puasa bagi yang telah meninggal, kan begitu. Salahnya sendiri meninggal. Kalau mau puasa jangan meninggal dulu, puasa dulu gitu ya. Nah, jadi begitu saja jawabannya. Karena ini pembawa acara udah kedal ke atas. Maksudnya kapan ya selesai ngomong mulu kan gitu. Ya. Padahal saya mau diusir sama dia ini. Ya, baiklah, terima kasih atas usirannya gitu ya. Iya, ini aman. Iya, dia udah kerdak ke depan, dibisikin sama Pak Agus, itu siapa? Pak Sofan Rokan gitu ya. Terima kasih atas usirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini.